Halo teman-teman semuanya, video baru lagi kita. Kali ini saya akan bahas permasalahan yang paling banyak banget dialami oleh manusia pada umumnya, yaitu tentang hutang. Dan di video ini saya akan bahas atau berikan 5 langkah untuk kamu bagaimana cara melunasi hutang itu secara ajaib, secara spiritual. Simak videonya sampai selesai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun. Wala fazirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yarju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitril laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Kali ini saya akan bahas 5 langkah bagaimana melunasi hutang secara ajaib dan secara spiritual. Itu akan membuat kamu terbebas dari hutang dengan cepat. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip karena nanti bisa gagal paham. Dan 5 langkah untuk bisa menerapkan hukum spiritual atau cara-cara spiritual agar hutang terselesaikan dengan baik. 5 langkah tersebut adalah keseharian kita sebenarnya, tetapi ada beberapa paradigma yang harus dirubah dan harus dilakukan hal-hal baru secara spiritual. Sekali lagi, dari 5 langkah tersebut langsung kita masuk pada langkah yang pertama. Yang jelas langkah pertama adalah niat. Nah, niat enggak bayar hutang, karena kebanyakan orang hutangnya nggak selesai itu karena niatnya yang kurang. Kenapa saya katakan begitu? Coba cek dulu di dalam hati kita. Kalau niatnya kepalang tanggung, lebih kalau niatnya dicampur dengan rasa benci terhadap orang yang ngutangin, ini bermasalah. Jadi ada juga orang yang awalnya niat, tapi ketika uang sudah ada malah nggak bayar. Itu biasanya ada orang-orang seperti itu. Ya, kalau kamu punya di dalam hati kamu masih ada hal-hal seperti itu, kesulitan akan datang gitu. Artinya kesulitan itu lebih mungkin untuk datang. Jadi nggak bisa bayar hutang. Kalau kamu mau hutang lunas, langkah pertama adalah niat. Niatin dulu dalam hati, ya, karena niat ini berpengaruh pada bawah sadar. Jadi niat juga berpengaruh percepatan sungguhan kamu dalam menyelesaikan permasalahan terutama hutang. Niatnya seperti apa? Niat itu bagian dari program sebenarnya. Bagian dari keinginan hati, bagian dari kesungguhan hati. Jadi tanamkan ke dalam hati niat, dan nanti ketika sudah selesai hutangnya, berjanjilah ke Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena datang yang itu yang mau mengulangi kesalahan yang sama, ya. Jadi artinya jatuh pada lubang yang sama. Jadi sekali ini saja niatkan dalam hati kamu, saya ingin melunasi hutang saya atau kewajiban saya. Jadi nanti setelah selesai hutangnya, berjanjilah untuk tidak melakukan lagi. Itu yang pertama, niat dulu, mantepin dulu hati, ya, karena semakin kamu sungguh-sungguh dalam niat, insya Allah percepatan itu akan terjadi. Itu yang pertama, niat dulu. Kemudian yang kedua, mengakui bahwa hakikinya yang bisa melunasi adalah Allah, bukan kita. Semakin kamu merasa aku bisa membayar, wah ini masalah ini, ya. Karena solusi hidup itu ketika kita terus membiasakan diri melibatkan Allah. Kita ini nggak berdaya di dunia ini sebenarnya. Yang punya daya itu, ya, punya kendali penuh itu adalah Allah. Jadi kalau bicara tentang spiritual, muncul di dalam hati, muncul di dalam pikiran, muncul di dalam mindset, muncul juga di dalam niat, bahwa sejatinya yang bisa melunasi hutang itu adalah Allah. Dengan cara seperti apa? Caranya sekarang begini. Ketika saya bertanya ke kamu, sebenarnya siapa yang melunasi hutang? Jawab dalam hatimu, Allah. Siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan kita? Allah. Sejatinya yang bisa menyelesaikan permasalahan kita adalah Allah. Dibolak-balik kalimatnya, dibolak-balik kata-katanya. Jadi usahakan setiap pertanyaan di dalam batin kamu, di dalam pikiran kamu, jawab di dalam hatimu, Allah. Allah yang menyelesaikan. Karena secara logika kita sudah seakan tidak bisa menyelesaikannya. Jadi gunakan hati, gunakan spiritual. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan apapun itu, atau pikiran kamu bertanya kepada hatimu, kepada dirimu sendiri, saya bisa tidak menyelesaikan hutang saya? Bisa, karena Allah yang melunasi hutang saya. Tekankan itu dalam hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, program keberlimpahan. Program keberlimpahan ini dengan cara
memaksimalkan kualitas syukur. Itu salah satunya. Juga memaksimalkan kualitas sedekah. Nah, memaksimalkan kualitas sedekah ini bukan bicara banyaknya. Tetapi kalau misalkan kamu mengeluarkan sedekah dengan nominal yang banyak, itu juga bagus. Tapi hatinya ditata dulu nih. Jangan bersedekah karena keterpaksaan. Pun jangan bersedekah karena apa? Karena ada embel-embel ini dan itu dan lain-lain. Kalau kamu mau tahu konsep sedekah yang bisa mengundang keajaiban, kamu tonton video saya yang sebelumnya. Kupas tuntas tentang ilmu sedekah. Karena sedekah juga ada caranya. Jadi maksimalkan kualitas syukur. Nah, kualitas syukur ini yang seperti apa kan begitu? Lawan kata dari syukur adalah keluh kesah. Berkeluh kesah. Mengeluh. Langin mengeluh. Sampai kapan? Sampai sepanjang hari. Sampai sepanjang hari. Dan berhari-hari. Diulang-ulang. Jadi isinya setiap hari kamu hanya dengan bersyukur. Ini saya bicara keajaiban ya. Jadi kok nggak ada kerjanya Gus? Kok nggak ada bisnisnya? Sebentar. Mindset dulu ditata. Kualitas hati dulu ditata. Nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Sebenarnya kamu sudah paham itu ya. Cuma karena kamu punya masalah jadi kayak kesannya ruwet gitu. Semuanya harus dihitung-hitung dengan logika. Padahal masalahmu datang aja sudah nggak logika sebenarnya. Jadi nggak usah pakai logika. Pakainya hati. Kalau menurut kamu ilmu yang saya sampaikan nggak masuk akal, jangan dibuang ilmunya. Tapi turunkan ke hati atau masukkan ke hati, karena hati seluas samudera. Program syukur yang pertama adalah dengan membiasakan diri setiap bangun pagi. Kalau bisa bangun subuh, bersyukurlah di sana. Apa yang mau disyukuri? Apapun yang sedang nempel di dalam dirimu sekarang. Gak usah muluk-muluk lah, saya nggak punya harta kok disuruh bersyukur Gus. Nggak, saya nggak bicara harta. Saya bicara apapun yang nempel di dalam tubuhmu sekarang. Pertama kehidupan, kedua nafas. Saya ulang-ulang ini, setiap kali ngomongin syukur saya pasti ngomongin ini. Ketiga adalah kesempatan masih bisa bangun. Kebayang nggak kalau nggak bisa bangun? Dan kesempatan masih diberikan apa? Diberikan ruang untuk bersyukur kepada Allah. Nah, masih diberikan kesempatan untuk bersyukur ke Allah. Jadi bersyukur sepanjang hari. Apapun yang sedang nempel di dalam dirimu, baik dalam bentuk benda maupun dalam bentuk rasa. Benda yang saya maksud ya apapun yang kamu miliki. Bisa rumah, bisa kendaraan, bisa ya kayak saya begini ya, handphone dan lain-lain saya syukuri karena saya bisa maksimal dalam pengedukasian kalau saya punya handphone. Jadi kalau kamu apapun yang nempel di dalam dirimu, baik itu dalam bentuk benda maupun dalam bentuk rasa, disyukuri, diucapkan. Supaya apa? Supaya dapat rasanya. Karena syukur itu tidak sesempit kita mengatakan alhamdulillah. Kalau cuma ngomongin alhamdulillah ya anak saya umur 5 tahun, umur 10 tahun udah bisa banget. Tapi apakah di situ esensinya? Bukan. Esensinya ada di dalam hati, di dalam rasa. Tetapi kata atau kalimat alhamdulillah tersebut mampu menembus ke dalam rasa. Mestinya seperti itu. Kalau nggak bisa nembus berarti bermasalah dengan hati kita yang bermasalah. Jadi usahakan syukur itu melibatkan rasa sepanjang hari dan berhari-hari. Maksudnya repetisi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbanyak memanfaatkan 3 momentum atau 3 waktu. Yang pertama waktu tenang, waktu senang, waktu hening. Waktu tenang adalah ketika kondisi pikiran atau gelombang otak itu berada di alfa. Pasti ada, meskipun kamu punya tekanan masalah, meskipun kamu punya tekanan psikologis, kamu sedang punya hutang saat ini, pasti ada momentum 1 kali 24 jam kamu dalam kondisi tenang. Manfaatkan itu. Manfaatkan untuk apa pertanyaannya? Manfaatkan untuk berdoa. Karena ketika gelombang otak berada di gelombang otak alfa, energinya itu powerful banget. Request ke alam semesta, di ACC oleh Allah. Berdoanya gimana? Ya berdoanya hajatmu apa? Dalam hal ini, dalam video ini kan saya bahas cara melunasi hutang dengan cepat dengan spiritual. Ya berdoa agar apa? Kewajibanmu dilunaskan oleh Allah. Kan kaitannya kepada yang kedua, mengakui bahwa kita nggak bisa ngelunasi. Itu yang pertama, tenang. Kemudian waktu yang kedua yaitu senang. Biasanya ada atau banyak orang ketika senang hilaf, lupa berdoa, terlena oleh kesenangannya. Kalau pas dapat rezeki, lalu rezekinya tidak berulang datang kepada dia, pasti dia hilaf. Hilaf dalam apa? Dalam kondisi senang udah gak berdoa, hilang Allahnya, gak ada Allah di dalam hatinya. Mestinya ketika kita senang, kita dapat kondisi sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang membuat diri kita senang, di situ kita libatkan Allah. Dengan cara apa? Bersyukur, senang karena dapat sesuatu, lalu berterima kasih kepada Allah, lalu bermunajat lagi ke Allah, meminta lagi, berdoa lagi. Karena minta itu sebuah perintah. Jadi jangan sungkan untuk meminta ke Allah. Jangan dibatasi karena gak ikhlas dan ini dan itu. Hilangkan itu. Intinya meminta itu adalah sebuah perintah. Senang. Yang terakhir, hening. Nah, waktu yang hening. Ini masih poin keempat ya. Poin keempat, titik 3.
yaitu hening. Hening itu apa? Sepertiga malam, menjelang maghrib, itu kan waktu-waktu yang hening, dan gelombang otak juga berada di alfa. Dimanfaatkan itu, karena di 3 momentum tersebut doa kita mustajab. Kamu boleh coba itu. Poin yang kelima, poin yang terakhir, yaitu spiritual banget ini. Jika berkenan, ya kalau mau hutangnya dilunasi oleh Allah, sisihkan setiap malam minimal 1 jam, minimal. Bangun, yang jelas tafakur, lalu zikir. Zikirnya saya berikan ke Anda sholawat. Ahlikan sholawat 1001 kali, ya, 1001 kali, dan diniatkan untuk mendapatkan karomah dari sholawat dan syafaat dari Rasulullah. Kenapa saya katakan sholawat itu menjadi ajaib? Sholawat itu adalah pintu. Kita itu sebenarnya nggak bisa bypass ke Allah, nggak bisa. Jadi tetap Allahumma, gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terbaik adalah ketika kita bersholawat dulu, baru meminta ke Allah. Jadi lewati dulu Rasulullah, memohon dulu syafaat kepada Rasulullah. Jadi sholawat 1001 kali. Coba ahlikan, tetapi niatnya agar melalui syafaat dan karomah dari sholawat, syafaat dari Rasulullah, Allah kabulkan penyelesaian dalam hutang. Insya Allah ajaib. Cobain aja, karena banyak, sudah ratusan ribuan orang mempraktekkan ini. Kalau bisa dalam 1 hari 1 malam itu perbanyak sholawat, dan sekali duduk dalam kamu berzikir, sekali duduk ahlikan 1001 yang ikhlas ya. Tidak boleh berharap selain daripada Allah. Jadi ikhlas definisinya ke sana, tidak boleh berharap selain daripada Allah. Kamu bersolawat, setelah bersolawat niatkan memohon kepada Allah, ya Allah tolong lunaskan hutang saya, ya Allah. Berilah keajaiban melalui karomah dan syafaat dari Rasulullah. Karomah dari solawat, kalimat dari solawat itu 1001 kali. Kamu boleh cobain ini, insya Allah rezekimu akan mengalir deras. Bahkan kalau memang setelah itu Allah ijabah, rezekimu tak terbendung, bahkan kamu kewalahan. Poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah selain sholawat di sini adalah rasa syukur, energi syukur dimaksimalkan. Lagi-lagi kalau sudah membicarakan hukum tarik menarik, law of attraction, rahasia keajaiban doa, itu bicara energi syukur. Kalau sudah energi syukurnya maksimal, semua masalahmu terselesaikan. Lebih-lebih kamu tembak lagi dengan sholawat, yakin deh, yakin banget. Di karomah sholawat itu luar biasa. Jadi apalagi tentang rezeki tuh, karena sholawat itu tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan buat yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek yang sedang head, itu boleh membaca sholawat, ya. Jadi sholawat. Seperti itu, ada 5 poin. Kalau masih nggak paham, tonton video ini berulang sampai benar-benar kamu dapat esensi dari apa yang saya sampaikan. Nah, ngomong-ngomong tentang terbebas dari hutang, kebetulan besok tanggal 26, karena ini terupload tanggal 25 video ini, kamu boleh ikuti seminar yang saya adakan, sifatnya online ya, yang akan saya adakan hari Minggu di pagi hari setengah 10 sampai jam 12 siang. Padat banget materinya, lebih dalam lagi, nggak selesai kalau kita bahas di konten YouTube seperti ini. Jadi untuk kamu yang ingin dapat materinya secara total dan bagaimana cara mempraktekkan ilmunya agar terbebas dari hutang secara spiritual, secara ajaib, ikuti seminarnya atau kelasnya secara online. Klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor yang sedang muncul di layar monitor Anda saat ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Ada video lebih keren lagi setelah ini, insya Allah akan upload hari Minggu. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.